Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Ibu Merlis Tanggang, mengajar di kelas 12 ya. Kita akan membahas menulis surat lamaran pekerjaan. Tentunya kalian tidak asing lagi ya mengenai surat lamaran pekerjaan. Misal nih, teman, kerabat, saudara, keluarga, ataupun orang tua terdekat kalian ingin melamar pekerjaan atau pindah pekerjaan, pastinya dibutuhkan yang namanya surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk surat lamaran pekerjaan itu sendiri, Ibu jelaskan, surat lamaran pekerjaan merupakan suatu yang berisi permohonan untuk yang bekerja di suatu lembaga, ya. Nah, mengapa harus perlu surat lamaran pekerjaan? Karena sebelum kita memasuki dunia pekerjaan, ya kita langkah awalnya harus membawa surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, di sini ada dalam menulis surat lamaran kita juga harus memperhatikan jenis surat lamaran pekerjaan dan ciri-ciri surat lamaran. Nah, Ibu jelaskan mulai dari jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Mengapa ada dua poin dalam jenis surat lamaran pekerjaan ini? Ya, pasti ada dua. Karena di dalam perusahaan kadang ada yang membutuhkan surat lamaran pekerjaan itu dibubuhi dengan riwayat hidup, digabungkan dengan riwayat hidup atau yang disebut kurikulum vitae. Ada juga perusahaan yang ingin surat lamaran pekerjaan itu sendiri dan kurikulum vitae itu sendiri, begitu ya. Dan untuk ciri-ciri surat lamaran pekerjaan ada 4: memiliki bentuk yang menarik, memiliki bahasa yang menarik, menggambarkan kemampuan pelamar, tepat pada sasarannya. Mengapa ciri-ciri ini harus memiliki bentuk yang menarik, bahasa yang menarik, menggambarkan kemampuan yang berpengalaman atau tepat pada sasarannya? Nah, di sini untuk bentuk yang menarik itu begini loh. Kalian menulis surat lamaran pekerjaan, tapi bentuknya nggak menarik, otomatis surat kalian itu bisa di cancel di akhir nanti gitu ya. Atau juga ada nih yang udah 2 bulan dia tidak dipanggil-panggil untuk interview kerja. Karena apa? Surat lamaran tersebut tidak menarik. Makanya kalian harus memperhatikan ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan juga harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, menggambarkan kemampuan pelamar itu, skill kalian ada di mana? Kalau ada lowongan ini, cocok nggak untuk kalian? Pantas nggak buat kalian? Seperti itu ya. Nah, sebelum kalian melakukan menulis surat lamaran pekerjaan, kalian harus memikirkan, tepat nggak ya nanti pada sasarannya? Udah cocok nggak buat saya? Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, dalam menulis surat lamaran pekerjaan ini juga ada beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan. Pertama, surat lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bergaris ukuran folio. Tulisan juga harus jelas, bersih, dan juga tidak ada coretan. Ibaratnya putih di atas hitam. Kedua, pelamar menyebutkan dirinya bukan dengan kata ganti, misalnya kami melainkan saya. Jadi poin kedua ini, dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu ya berarti yang bersangkutan. Kalau saya ingin melamar bekerja, berarti saya yang harus menulis surat lamaran tersebut. Bukan saya ingin melamar kerja, tapi kerabat saya yang menulis surat lamaran tersebut. Tidak boleh, harus kita yang bersangkutan. Seperti itu ya. Untuk yang ketiga, untuk selanjutnya ada syarat dan cara penyusunan surat lamaran pekerjaan. Ini juga sangat penting. Perhatikan ya anak-anak. Dalam menulis syarat penulisan surat lamaran pekerjaan itu, pertama, surat lamaran yang ditulis tangan harus ditulis oleh pelamar sendiri di atas kertas yang berkualitas baik, tidak boleh tinggal balik, dan tidak harus memakai kertas bergaris. Tadi Ibu sudah sampaikan, surat lamaran itu harus kalian tulis sendiri, harus putih di atas hitam. Untuk yang kedua, surat lamaran yang diketik hendaknya diketik pada kertas yang bagus, berkualitas, dengan jarak 1,5 spasi, menggunakan karakter huruf yang mudah dibaca.
Nah, surat lamaran ini boleh diketik, boleh ditulis tangan, tergantung permintaan perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, yang ketiga, pada prinsipnya surat lamaran tidak perlu dibubuhi materai. Kalau materai itu biasanya ketika kalian udah memasukkan surat lamaran, biasanya kalian dipanggil kan untuk interview. Setelah interviewnya berhasil, berarti kalian ada pemanggilan ulang untuk surat pernyataan. Itu biasanya surat materai itu berada di surat pernyataan. Nah, untuk yang keempat, penampilan surat lamaran harus bebas coretan, bebas dari coretan. Mengapa? Tidak boleh ditipek nih, tidak boleh dicoret-coret. Karena apa? Harus bersih seperti yang dikatakan tadi, putih di atas hitam, sama sekali tidak ada noda. Kalau lecek gimana? Kalau kusam gimana? Berarti tidak boleh juga, harus bersih, ya. Untuk yang kelima, isi surat lamaran harus menggambarkan sikap optimalis bahwa pelamar akan mampu bekerja dengan baik. Dan yang keenam, isi surat lamaran tidak boleh bernada memelas atau minta dikasihani. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan itu bukan kalian harus memelas atau dikasihani, tapi di situ kalian harus mampu bekerja untuk membangkitkan atau memberi kualitas terbaik dengan lembaga yang kalian masukkan surat lamaran tersebut. Kalau kalian keterima di lembaga tersebut, berarti kalian harus bisa membawa nama baik atau menjadikan perusahaan tersebut menjadi unggul gitu ya. Ada seperti kalian menjamin bahwa saya bekerja di situ, saya akan berusaha membawa perusahaan ini menjadi lebih baik, seperti itu. Bukan berarti harus dikasihani atau memelas, tidak boleh surat lamaran berisi tentang memelas atau dikasihani. Untuk yang ketujuh, sapaan yang digunakan itu ya seperti bahasa tadi ya, bahasa yang digunakan, penyampaian dalam surat tersebut. Nah, dalam menulis surat lamaran pekerjaan ini memiliki langkah-langkah juga. Langkah-langkah dalam membuat surat lamaran pekerjaan itu apa aja sih, Ibu? Nah, langkah-langkah dalam menulis surat lamaran pekerjaan ini ada 9. Yang pertama, tempat dan tanggal penulis surat. Kenapa tempat dan tanggal penulis surat itu sangat penting? Ya sangat penting dong, karena apa? Ketika kalian melamar pekerjaannya di Jakarta, tapi posisi kalian sedang ada di Bandung, berarti surat lamaran pekerjaan kalian itu berada di Bandung, 18 Juni 2020, bisa seperti itu ya. Berarti pada saat itu kamu berada di Bandung, dengan tanggal itu kamu memberikan surat lamaran itu gitu ya, supaya mudah dimengerti atau dipahami oleh pembaca surat. Yang kedua, tuliskan itu kepada YTH nama orang beserta gelar dan jabatannya atau perusahaan yang dituju, alamat lengkap perusahaan. Mengapa harus ada YTH? Karena itu sangat menghormati dalam penulisan surat ya. Untuk yang ketiga, salam hormat. Nah, salam hormat itu tentu juga harus penting di dalam langkah-langkah menulis surat. Yang keempat, ada kata pengantar atau pembukaan. Nah, pembukaan ini seperti contohnya tadi dengan hormat. Kalau salam pembuka kan salam hormat kan selamat pagi, assalamualaikum. Tapi kalau untuk yang kata pengantar atau pembukaan ini dengan hormat, dengan ini kami sampaikan gitu ya. Untuk yang kelima, biodata pribadi. Jadi biodata pribadi itu tertulisannya ada nama kalian, nama lengkap ya, tempat tanggal lahir, alamat, status ya gitu ya. Dan yang ke-6, ada pengalaman pekerjaan dan kemampuan Anda. Di situ dimasukkan seperti kurikulum vitae tadi kan. Ada pengalaman kerja kalian di mana. Kalau kalian misalnya baru lulus nih, berarti tulis saja fresh grade atau lulusan baru seperti itu ya. Untuk yang ketujuh, ada penutup. Bisa disampaikan salam atau perjanjian seperti ditulis. Nanti kalau saya diterima, misalnya surat ini besar harapan saya untuk dipanggil untuk kerjasama dengan Bapak Ibu gitu ya, untuk interview gitu, bisa ditulis dalam itu. Yang ke-8, tampilan surat lamaran pekerjaan seperti fotokopi KTP, fotokopi KK,
fotokopi ijazah terakhir, fotokopi SKCK, fotokopi lain sebagainya yang dibutuhkan. Nah, untuk ke-9, jangan lupa ini, tulis hormat saya di bawah pojok kanan, tulis itu tanda tangan juga nama lengkap kalian. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dari penyampaian materi surat lamaran pekerjaan ini, mungkin kalau belum jelas bisa hubungin ibu, atau 1 jam kemudian ibu tunggu kalian untuk mengisi ke POM ya, ke POM. Nanti 1 jam kemudian ibu tunggu ya. Sekian dari ibu, saya ucapkan terima kasih.